Halo mas-mas guys, kembali lagi di channel Nugas bersama saya Lega Faza. Kali ini kita akan membahas soal asesmen 3 mengkonstruksi fungsi kuadrat di buku Intan Pariwara part ke-6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 mas-mas guys. Perhatikan gambar berikut ya, sebuah grafik. Nah, ini kita identifikasi ada 2 titik potong dengan sumbu X dan ada 1 titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini bisa juga disebut sebagai titik yang dilalui. Jadi grafik ini memotong 2 titik, yaitu X1,0 dan X2,0, dan melalui berapa itu, X, Y ya kalau di generalkan. Nah, ini kan sebenarnya pakai rumus ya, pakai rumus seperti soal yang pertama itu. Titik potongnya diketahui di sumbu X, kemudian titik yang dilalui juga diketahui. Nah, akan tetapi kalau saya lebih suka membaca grafik ini dari karakteristiknya mas-mas guys. Ya, perhatikan. Yang pertama dari segi atau dari nilai A-nya. Ya, nilai A itu kan pengaruhnya pada grafiknya menghadap kemana. Ya, kalau menghadap ke atas seperti ini berarti A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang positif. Wah, ternyata CDE positif ya, setengah. Yang A dan B ini tidak kita pilih karena A-nya tidak positif. Kemudian kita lihat grafiknya ini, sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y atau grafiknya bergeser ke arah kanan. Berarti nilai AB-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, karena di sini A-nya sudah positif, maka kita lihat yang B-nya berarti negatif ya, karena positif dikalikan negatif hasilnya nanti akan kurang dari 0 atau negatif. Berarti kita ambil B-nya yang negatif mas-mas guys. Mana? Negatif. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Apakah benar dengan 2 kriteria ini kita bisa menentukan ini? Ya sudah, kita lanjutkan ke C-nya ya. C itu adalah titik potong sumbu Y ya. Kita lihat tipotnya. Tipotnya berapa ini? Min 4, negatif. Berarti C-nya kurang dari 0. Nah, kita lihat min 4 di sini kurang dari 0 juga kan? Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Gitu mas-mas guys. Jadi kita nggak perlu menggunakan rumus. Ya, perhatikan grafik ini menghadap ke bawah. Berarti nilai A-nya itu kurang dari 0. Nah, kita eliminasi yang tidak sesuai dengan ini ya. Mana yang tidak sesuai? Ini A dan B tidak sesuai. Kemudian dilihat dari grafiknya, dia bergeser ke kanan atau sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y. Ini ya, yang ini, kok jadi tebel sih? Ini maksud saya. Nah, ini ya, grafiknya bergeser ke kanan. Artinya hasil kali AB itu kurang dari 0 atau negatif. Nah, karena di sini A-nya sudah negatif, sedangkan hasil kali AB-nya itu harus negatif juga, berarti B-nya positif ya, karena negatif kali positif hasilnya negatif. Maka kita cari yang B-nya lebih dari 0. Yang mana nih mas-mas guys? Antara C dan D ya. Yang E kita eliminasi. Sekarang kita lihat titik potong sumbu Y dari nilai C-nya. Nilai C-nya di bawah sumbu X atau di Y negatif, berarti C-nya kurang dari 0. Mana yang C-nya kurang dari 0? Yang C-nya kurang dari 0 adalah jawaban D. Ya, yang C nggak kita pilih. Maka kesimpulannya jawaban soal ini adalah D. Berikutnya soal nomor 7 ya. Sama ya, yang ditanyakan adalah rumus fungsi dari grafik ini tuh gimana? Kita identifikasi juga berdasarkan pertama nilai A. Menghadap ke atas, berarti A-nya lebih dari 0 gitu ya. A-nya lebih dari 0. Yang tidak lebih dari 0 atau kurang dari 0 kita tidak pilih. Berikutnya kita lihat grafiknya bergeser ke kiri atau sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y.
Dengan demikian maka hasil kali AB-nya ini positif. Kita sudah dapatkan A-nya positif, berarti B-nya juga positif ya, agar nilai hasil kali AB-nya juga positif. Berarti B-nya positif. Mana yang B-nya positif? Nah, antara A atau B, C tidak kita pilih. Oke. Berikutnya adalah nilai C-nya. Titik potong sumbu Y. Perhatikan di sini titik potong sumbu Y-nya ada di atas sumbu X ya. Berarti C-nya positif. Positif. Berarti jawaban yang benar adalah yang A ya. Oke, Mas guys, kita lanjut ke soal nomor 8. Masih dengan soal yang sama, Mas guys, maksudnya tipenya ya. Nah, kalau ini kita kerjakan menggunakan rumus, ini ribet ya, lama. Diketahui 3 titik. Ya, titik ini, dan titik ini. Kalau kita pakai rumus, lama ya ngerjakannya. Maka kita gunakan karakteristik, kita manfaatkan karakteristik fungsi kuadrat atau grafik fungsi kuadrat. Perhatikan grafiknya menghadap ke bawah. Berarti nilai A-nya kurang dari 0. Ya enggak? Kemudian grafiknya bergeser ke kanan ya, sumbu simetrinya di kanan Y, berarti nilai kali AB-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti biar AB-nya kurang dari 0, B-nya positif ya. Kan negatif kali positif hasilnya negatif. Berarti yang B-nya lebih dari 0. Oh ya, kita tadi belum eliminasi ya. Yang A dulu, A kurang dari 0, berarti ini oke. Ini buang. Kemudian yang B-nya lebih dari 0. B lebih dari 0. Ya, berarti cuma ini Mas guys. Kita buktikan sampai ke dengan nilai C-nya ya. Biar mantap. C. Perhatikan titik potong sumbu Y. Ini di bawah. Berarti negatif, kurang dari 0. Nah, ini juga kurang dari 0 ya. Berarti benar jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Jangan insecure dengan simbol seperti ini Mas guys. Ya, sering saya ingatkan, belum tentu HOTS itu soal susah. Bisa jadi HOTS itu soal yang belum pernah kita jumpai padahal mudah gitu. Sekarang perhatikan, grafik fungsi kuadrat pada gambar tersebut adalah, nah kalau dilihat secara analitik ya, maksudnya kita hitung pakai rumus, yang bisa kita manfaatkan adalah titik potong sumbu Y dan juga sumbu simetri. Ada juga titik potong sumbu X di sini. Tetapi sekali lagi kita gunakan cara yang gampang ya Mas guys. Gunakan karakteristik grafik fungsi kuadrat menghadap ke bawah, berarti A-nya kurang dari 0. Lihat yang kurang dari 0, ABC, DE kita nggak ambil ya. Kemudian nilai AB, perhatikan grafiknya bergeser ke kanan, berarti AB-nya kurang dari 0 atau AB-nya negatif. Nah, A-nya sudah negatif, berarti B-nya yang positif ya. Mana B positif? Yang E. Kita lanjut C-nya. C-nya itu titik potong sumbu Y ya, di atas garis ini mendatar atau sumbu X, positif 6, berarti lebih dari 0 ya. Semakin memperkuat bahwa E lah jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki sumbu simetri X sama dengan min 3 memotong sumbu Y. Sumbu simetri, masih ingat rumusnya apa Mas guys? Sumbu simetri itu adalah min B per 2A ya. Min B per 2A. Nah, sedangkan di sini X-nya adalah min 3. Berarti min 3 sama dengan min B per 2A. Atau kalau kita mau sederhanakan ya, jadinya minnya kita sederhanakan ya, coret ya. Berarti 3 sama dengan B per 2A, atau B per A nya sama dengan 6 ya, 2 nya kalikan 3, B per A nya sama dengan 6. Nah, perhatikan, ini clue pertama. Clue kedua, memotong sumbu Y di titik 0,-7. Berarti ini petunjuk yang bisa langsung kita gunakan ya. C-nya min 7. Kita lihat yang ini plus enggak. Min 7 oke, min 7 oke, plus enggak, min 7 oke. Nah, sekarang tinggal clue yang satunya.
ya. Di antara fungsi BCE mana yang nilai B per A-nya sama dengan 6 mas guys. Kita coba yang pertama ya, yang B ya. Berapa ini? B-nya 3. B-nya 3. Saya tulis 3 per A-nya setengah. 3 bagi setengah berapa? 6 ya. Oh ya, berarti ini jawabannya. Coba yang C. B-nya min 3. A-nya setengah. Berarti kan min 6. Nah, ini enggak. Terus yang E. B-nya 3. A-nya min setengah. Nah, ini min 6 juga. Ini enggak juga. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Baik mas guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.